Ya, selamat siang. Apa yang dibahas? Tadi apa yang dibahas? Masalah apa? Pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Apa tadi yang dianu? ABC. ABC. A, B, lawan C gitu kan? Nah, bahasa Indonesia coba ada tata bahasa. Tahu tata bahasa lah? Hah? Belum kah? Kelas berapa? Kelas 6 kalau nih? Tata bahasa. Nah, kalau ini bang apa nih? Ini siapa belajar? Kelas 6 jualan. Guru apa nih? Guru Hijayah. Yang guru Hijayah itu huruf Arab. Jadi belajar ini jualan. Bisa lah, sudah menganut bahwa alif, ba, ta, sa. Ya, kita apa? Hari ini kan belajar bahasa Indonesia masalah ABC. Coba Antono kamu kapan? Jadi ABC itu apa? Coba Bang jelaskan sedikit. Menghadap kawannya. Jadi apa itu? ABC itu apa? Yang sudah diajari apa tentang ABC tadi itu? Hah? Hewan. ABC. Jadi bahasa Indonesia itu satu mengenal huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y. Apa ada? Hah? Apalah? Apa itu? Coba. Ya. Semua apalah? Kalian apalah? Nah, itu pulang bahasa Indonesia itu sudah dilajari lah. Kalau ada yang ngarannya huruf vokal, udah lah. Ada ngarannya konsonan, belajarlah. Nah, itu benar dulu. Mana ininya ya? Aninya di mana ya? Oh ini kan tidur. Jadi ini mintakan sepeda lagi. Mintakan. Ini buku bahasa Indonesia kan? Di halaman berapa sudah? Mana yang dipelajari? Sudah bisa membaca loh? Hah? Menulis sudah bisa loh? Sudah bisa belum menulis? Nah, ini sampai ini bahasa Indonesia aja yang mana ini kak? Nanti buka halaman berapa tadi? Hah? Halaman 60 berapa? Ya kita bahas ketiga. 64 puisi untuk bumiku atau yang mana yang tadi di buku yang mana yang tadi itu sudah dijelaskan yang mana nah, halaman 64 kan? Oh, 61 masalah ini 61 ini tryout ini ya kan? Tadi sudah dianukan tryoutnya. Ya kita bahas tryoutnya. Apa tadi tugasnya sudah ditugaskan ibu guru apa?
soal pertama. Nah, di manakah terdapat objek wisata Taman Anggrek? Di mana jadi tahu? Siapa yang menjawab A? Ada yang menjawab A siapa? B siapa? Bukan B sudah lah. Nah, kita lihat pertanyaannya, di manakah terdapat objek wisata Taman Anggrek? Jawabannya kita masih membahas pertanyaan nomor 1. Ayo coba lihat deh. Apa nang paman baca? Coba dilihat deh apa bacanya, cocok ada. Nah, di manakah terdapat objek wisata Taman Anggrek? Pertanyaan yang keberapa itu? Angka 1. Jawabannya? B. Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana kita mendapatkan jawaban jadi tahun Provinsi Kalimantan Tengah? Di atas lah. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus membaca paparan di A. Jadi ini ada hamparan Taman Anggrek kita. Kalau Provinsi Kalimantan Tengah memiliki objek wisata berupa Taman Anggrek. Alinea pertama sudah jelas, ya kalau. Nah kalau kita membaca pasti dapat jawabannya. Oke, kita bacakan. Pertanyaan nomor 2. Spesies anggrek apakah yang istimewa di taman tersebut? Tahu ada spesies? Kenapa jadi tahu jawabannya anggrek hitam? Siapa yang bisa menjelaskan? Tahu ada artinya spesies. Di sini pertanyaannya, spesies anggrek apakah yang istimewa di taman tersebut? Siapa yang tahu? Kenapa jadi tahu jawabannya bahwa itu anggrek hitam? Karena ada tulisan di sini. Nah, sekarang kita harus paham yang dimaksud lawan spesies. Nah, siapa yang tahu spesies? Ada yang tahu lah. Nah, oke. Ini kalimat harus kita pahami, harus kita mengerti supaya kita tahu persis apa jawabannya. Kalau kalimatnya kita kada paham, kita kada mengerti, pasti jawabannya kena meniru lawan kawan lah, ya lah. Nah itu harusnya kan boleh, harus bujur-bujur kita seorang yang memikirkan. Lah, ini kita bahas di sini ada kata-kata spesies. Nah, ada kata-kata spesies. Ini asal katanya dari bahasa Inggris tapi sudah dijadikan bahasa Indonesia, makanya tulisannya menjadi spesies. Nah, apa itu spesies? Nah, misalnya kayak ini. Anggrek itu ada nang jurang anggrek bulan. Lah, ada anggrek bulan. Ya lah, pernah mendengar anggrek bulan lah? Belum pernah lah. Ada ngarannya anggrek hitam. Nah, lalu apa spesiesnya? Jadi kita
memadakan bahwa ini ada spesies, kemudian ada anggrek bulan, ada anggrek hitam, ada anggrek apa lagi macam-macam, banyak anggrek berwarna-warni macam-macam. Artinya kalau kita menyambat bahwa spesies yang ada di pertanyaan tadi itu adalah spesies anggrek hitam, jawabannya adalah C, karena di dalam bacaannya itu disebutkan bahwa di situ yang istimewa adalah anggrek hitam. Spesies itu apa? Spesies itu lihat, ada bulan, ada hitam, berarti ada apa namanya? Nah, kayak nah misalnya lagi ada laki-laki, ada bebinian, apa itu ngarannya? Terjemahan ya sedikit anunya, ini spesies ini bisa juga disebut jenis. Jenis apa? Anggrek bulan, ya kelak, atau bisa juga disebut kumpulan atau kelompok atau bagian. Tapi kayaknya jenis ini paling agak tepat. Jadi spesies itu harus kita mengerti. Kalau kita tanpa membaca ini, di Kalimantan Tengah itu ada berapa spesies? Kita kada paham spesies, ada berapa spesies anggrek. Lalu kita kada paham, maksudnya spesies itu apa? Kada paham kalau menjawab. Nah, jadi karena kita tahu bahwa ada berapa jenis anggrek, nah kita tahu ada anggrek bulan, ada anggrek hitam, ada anggrek apa tuh, banyaklah jenis anggrek. Paham belum? Spesies artinya jenis, ya, jenisnya. Kita teruskan. Pahamlah sudah kata-kata spesies. Karena kita belajar bahasa Indonesia, maka kita harus mengerti arti dari ya kelak. Kalau kada mengerti, pahamlah kita. Kada paham pasti sudah. Bila ada orang mengatakan spesies apalah. Nah, jadi kita perlu memahami kata-kata yang ada di dalam tulisan ini. Betakun kemana terserah aja lah ibu, bu spesies itu apa kalau kada paham. Nah, jangan berdiam aja, jangan berdiam aja. Bila kada paham, apa spesies itu bu? Takunnya ibu. Nah, terus pertanyaan ketiga, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah kalimat tanya, tahu kada? Siapa yang tahu kalimat tanya? Nah, kalau kita kada tahu kayak apa kita menjawab? Nah, kalimat tanya. Kalimat itu ada yang bertanda seru. Itu namanya kalimat seru. Ada kalimat yang biasa. Ada pula kalimat yang di belakangnya memakai tanda tanya. Itu kalimat tanya. Mengerti lah? Apa nih kalimat tanya? Kalimat mengerti? Coba kalau mengerti kalimat, buat sebuah kalimat. Coba. Terserah kalimat. Mengerti kalimat lah. Nah, di sini ini kan ada kalimat. Kita bahas masalah kalimat. Kalimatnya apa artinya? Sebelum kalimat itu ada ngarang kata. Sebelum kata ada ngarang huruf. Nah, huruf ini ngerti kalau semua huruf? Pasti sudah tahu huruf. Apa hurufnya? Apa huruf? Huruf apa? Siapa yang tahu huruf? Huruf itu apa? A, B, C, D dan sampai Z. Itu huruf.
nang kayak apa, kalimat seru nang kayak apa. Ya kalau, hah, iyalah, bisa, Jimmy, kalau kita sudah tahu, oh kalimat itu ini. Oke, kita ulang sedikit lah. Ada apa-apa kita ulang sedikit biar ingat. Ini pasti sudah belajar kelas 1 sudah belajar ini. Tapi harusnya kada boleh ketinggalan. Kalau kita sudah tahu 1A sampai Z, A, B, C, D, F, G, H sampai Z. Nah, itu pulang kata. Ayo, kata itu apa? Siapa yang bisa membuat satu kata aja? Kata nang dingaranakan kata. Kita berpandir ini berkata-kata nih. Nang kita pandirakan ini, tapi kada ditulis. Ini dengarannya yang kita pandirakan ini kata-kata nih. Supaya kita paham kalimat tanya. Nah, kalau kita ada paham kalimat tanya, lalu kayak apa kita menjawab yang ini tadi. Siapa yang Ren bisa satu kata aja Ren? Ulah kata-kata Ren. Kata ini, kalau huruf ini ada. Kata itu rangkaian dari huruf. Hah? Kata sebuah kata. Siapa yang bisa mengolah sebuah kata aja nah kata. Bisa memandai itu berkata-kata namanya. Apa? Coba. Ah ya. Apa? Baca. Lampu. Ya, betul. Lampu. Nah. Lampu itu kata apa? Kata atau bukan? Kata karena rangkaian dari A tadi. Di sini ada L, ada A, M, P, O. Maka muncullah kata-kata lampu. Nah. Coba Reren, apa kata-kata berikutnya ulah? Makan. Nah. Makan. Ya kan? Ini kata apa? Makan itu kata. Sudah terdiri dari beberapa huruf yang kita rangkai. Ya kalau? Nah, mengerti semua? Jimmy ngerti? Lah, ngertilah. Ya Bapak ulah sebuah kata. Sebutin aja. Nah ini sudah ada lampu, ada makan, apa? Kayak ulah kata-kata. Panci. Ya. Panci. Ujung. Pokoknya apapun yang kita ucapkan kemudian kita tulis merangkaikan sebuah huruf, rangkaian huruf menjadi sebuah kata. Lampu, makan, panci. Nah, itu kata-kata. Jawab. Nah, tapi kata itu terbuat dari suku kata. Benar. Nah, kata terbuat dari suku kata. Misalnya ma, kemudian dipisahkan. Nah, ini ngarannya suku kata, ini suku kata. Tapi ini rangkaian huruf. Ya kalau M lawan A dirangkai menjadi ma. Makanya kalau kita belajar pertama kali pasti harusnya ingat MA ma itu suku kata. KA K tambah N jadikan suku kata lagi kalau digabung menjadi makan. Ya kalau coba pisah suku kata lampu. Suku kata yang pertama apa? Nah, kalau coba apa Ton? L A M. Nah, L A M. Ini suku kata.
bisa P O. Jadi kalau digabung menjadi lampu. Nah, itu pelajaran membaca. Harusnya kita nggak usah lagi mengulang itu. Begitu ada pertanyaan kalimat, tanya, kita udah tahu kalimat tanya kayak apa. Oke, kembali ke kalimat. Kalimat itu adalah rangkaian dari kata-kata yang mempunyai arti, itu kalimat. Coba kalau kita rangkai nih, misalnya nih, ini kita rangkai ini menjadi apa? Makan panci. Nah, jadi ini terdiri dari dua kata. Satu kata, dua kata, makan panci. Ada artinya kan ada? Ada. Walaupun lucu, orang masa makan panci, tapi ini menjadi kalimat makan panci. Ya kalau coba susun satu kalimat yang kayak itu. Ayo coba susun sejenak. Karena melihat anunya. Kalau tadi kita mengolah kalimat, mengolah kata, ada makan, ada lampu. Ini mengolah kalimat. Terserah aja. Ini kayak ini jadi kalimat. Nah, terserah aja. Belajar mengolah kalimat supaya kita paham kalimat apa itu. Kata boleh kan balik sorang. Ayo. B, Paman jelaskan lagi. Ada makan, ada kata-kata makan, ada kata-kata panci. Kalau digabung menjadi makan panci, itu menjadi kalimat. Terdiri dari berapa kata? Dua kata. Makan panci, itu menjadi kalimat. Nah, sebutin aja terserah, hendak tiga kata, hendak dua kata, terserah apa kata-katanya. Ini anggrek bulan, atau ada bacaan di sini. Nah, mata pelajaran, itu kan kalimat terdiri dari dua kata. Nah, ayo coba satu mat, ulah kalimat terserah aja. Pokoknya dua kata boleh, tiga kata boleh, terserah menjadi kalimat. Kamu terserah mau ulah soran, iya. Pokoknya ulah dulu, biar ulah dulu kalimatnya. Ulah kalimat dulu. Terserah aja. Nah, ini sudah ada kalimat contoh makan digabung dengan panci jadi makan panci. Nah, ulah kalimat yang lain. Terserah aja banyak. Apa? Ini. Contoh nih, siapa ngaran? Kita berdiri sini. Nah, ya, sini berdiri sini. Nah, bacakan dong kawannya. Yang nyaring bacakan. Ya. Nah, matahari itu terlihat terang. Itu kalimat terdiri berapa kata? Nah, coba tulis. Satu, matahari. Yang kedua, itu. Yang ketiga, terlihat. Yang keempat, terang. Kalau pula kalimat kedengaran, kita mengerti. Kalau kadang mengerti bingung, nah. Lalu bingung. Matahari itu terlihat terang. Kada cuma dua kata lagi, tapi udah 4 kata. Coba. Ren sudah mulai kah? Ren. Sudah mulai belum? Jangan suka-suka kita belajar supaya pintar. Bacakan saya. Ayo dengarkan semua dulu. Ayo terserah. Dengarkan dulu. Jangan baca ya.
kata, bisa 3 kata, bisa 4 kata, bisa 5 kata. Ya, duduk. Kamu sudah kan belum? Nah, yang baca ke muka. Kemudian penggiliran kita dapat semua. Maju ke muka, bacakan. Diam. Mana? Baca sini, maju ke muka. Maju ke muka. Biar warni maju. Baca, nyaring. Membacanya nyaring. Terus. Nah, kenapa sama? Cari kata-kata lain, cari kalimat lain. Coba cari. Kamu sudah kan? Ayo, maju sini. Kita ngelawan. Ayo, sini. Maju. Manusia perlu makan nasi. Ada berapa kata? 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, sip. Terus, Jimmy, maju. Nah, udah aja ngulang lagi. Apa Jim? Keindahan Pantai Losari berapa kata? 3. Pertama, ya, kedua, ya, ketiga, ya, aja. Pemandangan yang indah. Ada berapa kata? 3. 1. Pemandangan. 2. Yang. 3. Indah. Iya. Nah, paham kalau semua sudah? Itu kalimat. Nah, ini kita membahas kalimat tanya. Menghapus mana aja? Kita bahas kalimat tanya. Nah, jadi yang kita bahas adalah karena di situ ada kata-kata kalimat tanya. Kalimat tanya itu kayak apa? Nah, kalau kalimat kita sudah tahu, ya kalau tanya tahu enggak? Apa itu tanya? Tanya itu artinya apa? Aku bertanya, artinya apa? Kita ingin mengetahui sesuatu, lalu kita bertanya. Ya kalau pasti setiap hari udah, itu rambutan siapa itu? Nah, siapa yang menjual durian? Kita ya kalau setiap hari kalimat-kalimat itu kita praktekkan sudah, kita lakukan. Siapa tadi yang lewat? Nah, lalu kalimat tanya ini pasti ada tanda di belakangnya. Ada tanda tanya. Kira-kira paham tidak? Sudah kalimat tanya itu kalimat apa? Kalimat bertanya. Paham kalau kalimat bertanya? Nah, kalimat bertanya itu bisa terjadi kalimat biasa menjadi kalimat tanya. Tetapi bisa terjadi juga tanpa kalimat tanya, tetapi memakai apakah. Kata-kata apakah. Jadi ada kata-kata yang sudah kata tanya. Beda sudah, kalau memakai kata tanya pasti sudah kalimat itu akan bertanya. Apakah yang kamu bawa? Pasti kalimat tanya. Bisa kada? Kalau kamu memakai kata-kata apakah tapi kada bertanya, kayak apa caranya? Ada mungkin. Atau di manakah? Itu kata-kata yang menunjukkan mengacu kepada kalimat tanya. Apakah, di manakah, lah, kah, tak. Kah bisa, akhiran kah itu bisa membuat kalimat itu menjadi kalimat tanya. Coba memakai kah.
Akhirankah. Akhirankah. Buat kalimat yang memakai akhirankah. Pasti menjadi kalimat tanya. Coba. Bisa kada? Akhirannya kan. Oke, kalau itu untuk ini terlalu sulit. Awalan dulu. Yang membuat mengacu kepada kalimat tanya itu satu. Apa? Pasti sudah. Kata apa itu pasti bertanya. Kata-kata tanya ini kita kumpulkan dulu kata-kata tanya. Apalagi ada bisa menjadi tanya, bisa ada menjadi tanya. Tapi kalau apa pasti tanya. Apa? Ini kalimat dan membawa kita membuat pertanyaan. Kalimat kata-kata tanya. Ini kata-kata tanya. Apa? Di mana? Apalagi? Sudah. Nah, itu ada orang nah. Apa pertanyaannya? Ngarannya kita tahu ngarannya. Terus kayak apa kita bertanyanya? Kan? Nah, siapa? Ini kata tanya sudah. Apa, di mana, siapa? Ini kata tanya. Jawab apa, di mana, siapa, kapan. Apalagi? Banyak. Supaya lekas kita lanjutkan ke kalimat tanya. Kita bahas. Paham kan dalam kalimat tanya? Coba buat lagi satu kalimat tanya dengan menggunakan apapun. Coba. Kalimat tanya. Jadi adakah adalah kalau ini ditambah dengan ini menjadi kalau ini ditambah ini menjadi ya kalau ini menjadi ya kan sudah kita mengulang kalimat pertanyaan. Coba ulang kalimat tanya dan sesuai. Coba. Karena hanya paman terangkan ulang. Ada kalimat tanya yang kadang memakai panduan kata-kata tanya. Boleh, terserah aja itu, ulang aja. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan untuk ketiga. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah ulang dulu kalimat tanya. Coba ulang dulu kalimat tanya. Ya, ulang kalimat tanya. Kamu membaca ini sunat.
Ya, enggak. Ya, Tuan maju Tuan. Ya kita jelas karena supaya kita tahu kalimat tanya yang apa yang dimaksud. Ya, Tuan. Ya, baca namanya Reng. Nah, rumah siapakah? Itu. Rumah kata benda. Siapakah menunjukkan orangnya. Tapi di sini sudah jelas siapa itu, siapakah itu merupakan kata atau kalau digabung menjadi kalimat tanya. Kalau rumah siapakah itu pasti sudah. Oke, mana lagi kan? Ya, ini sudah. Nah, siapa yang duduk situ? Siapa yang duduk di situ? Di situ. Siapa yang duduk di situ? Ya kalau kalimat tanya kalau siapa yang duduk di situ? Coba kalau tanpa siapa?